Rahasia di balik kontrak militer terbesar AS Arab Saudi. Kenapa negara sekaya Arab Saudi tidak beli jet tempur dari China? Padahal J-10 sudah bikin India di-KO-kan sampai 0-6 melawan Pakistan. Apakah Saudi benar-benar berpaling ke pelukan AS? Atau ini hanya bagian dari permainan politik tingkat tinggi? Siapkan diri Anda karena yang akan Anda dengar akan mengubah cara Anda memandang persaingan dua kekuatan terbesar dunia. Elemen paling inti dalam mengelola sebuah negara adalah bersikap realistis dan berdasarkan fakta. Impian India menjadi superpower dunia justru terletak pada hal ini. Menolak bersikap realistis dan tidak mau menghadapi kenyataan. Sementara itu, tetangganya yang hanya dipisahkan oleh satu laut, yaitu Arab Saudi, tampaknya jauh lebih cerdas dan pragmatis dibanding negeri Bollywood. Seperti diketahui, pada tanggal 13 Mei, White House merilis pernyataan bahwa Presiden AS Donald Trump yang sedang mengunjungi Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penjualan senjata senilai 142 miliar dolar. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa ini adalah kesepakatan penjualan senjata terbesar dalam sejarah hubungan AS dan Arab Saudi. Lebih lanjut, kesepakatan ini merupakan bagian dari paket investasi sebesar 600 miliar dolar yang disetujui Arab Saudi kepada AS. Diperkirakan sekitar lebih dari 10 perusahaan pertahanan AS akan berbagi jatah dari kontrak raksasa ini. Penjualan senjata ini mencakup modernisasi angkatan udara dan pengembangan kemampuan luar angkasa, sistem pertahanan udara dan rudal, keamanan maritim dan pesisir, keamanan perbatasan serta modernisasi angkatan darat, dan sistem informasi dan komunikasi. Jika dilihat dari cakupannya, kontrak militer Trump ini sangatlah luas dan kurang pragmatis. Namun ada satu hal menarik, yaitu isu pembelian jet tempur F-35 yang sebelumnya ramai dibahas antara AS dan Arab Saudi tidak disebutkan sama sekali dalam pernyataan kali ini. Banyak netizen global mulai menyindir hubungan diplomatik China dan Arab Saudi. Ada yang menyindir AS merebut pesanan militer China, dan bahwa Arab Saudi pada akhirnya tetap menjadi boneka sekutu AS. Intinya muncul banyak cibiran, menyebut China hanya omong besar, serta menganggap hubungan Arab Saudi-China sebenarnya tidak begitu erat. Seperti biasanya pemikiran netizen awam dengan pemahaman terbatas melihat kalau memang hubungan dekat, kenapa Arab Saudi justru menekan kontrak raksasa dengan Trump? Kenapa tidak langsung membeli jet tempur paling canggih dari China saja? Pertanyaan dan sindiran ini tentu jadi perhatian banyak netizen. Apalagi jet tempur J-10 China sudah menunjukkan prestasi luar biasa dalam konflik India-Pakistan. Dengan latar belakang ini, seharusnya Arab Saudi mempertimbangkan senjata militer China lebih dulu. Lantas, mengapa mereka tetap membeli produk dari AS? Sebenarnya ini sangatlah mudah dianalisis. Perlu diingat Arab Saudi pada dasarnya sedang memasang taruhan di kedua pihak adidaya dunia, US-China. Ini telah menjadi strategi standar Arab Saudi. Mereka membayar uang perlindungan kedua kekuatan terbesar dunia. Jangan kira pembelian senjata besar-besaran ini untuk perang. Arab Saudi cuma perlu kontraknya saja, agar kelebihan dolar yang mereka pegang bisa terserap keluar. Dolarnya dikeluarkan, bayar uang perlindungan, lalu dapat jaminan keamanan nasional. That's it. Arab Saudi sangatlah cerdas. Mereka tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri, dan mereka bersikap realistis. Sangat berbeda dengan India. Mereka punya cadangan minyak melimpah, jadi tidak kekurangan uang. Tapi Arab Saudi tidak punya fondasi industri maupun kemampuan militer. Bahkan menghadapi kelompok sandal jepit Houthi saja mereka kewalahan. Negara seperti ini kalau ingin tetap eksis dan stabil, harus pandai bermanuver. Jadi, jangan terkecoh dengan banyaknya senjata yang dibeli Arab Saudi dari AS. Mereka tidak berniat menggunakannya untuk perang.
Itu hanyalah uang perlindungan untuk AS. Trump sendiri punya hubungan baik dengan keluarga kerajaan Saudi. Sebaliknya Biden punya hubungan paling buruk dengan mereka. Masa jabatan Biden adalah masa terburuk hubungan Saudi-AS. Jadi ketika Trump kembali berkuasa, Saudi ingin memperbaiki hubungan dengan AS, sekaligus menjaga muka Trump. Maka mereka teken kontrak besar penjualan senjata. Singkatnya, Arab Saudi ingin keamanan, Trump haus gengsi dan duit. Perlu diketahui, AS sendiri tahu belum tentu kapan senjata-senjata ini benar-benar dapat dikirim ke Arab Saudi. Perhatikan baik-baik, 5 bidang kontrak militer di atas sebagian besar adalah proyek maya, seperti upgrade sistem, pelatihan, digitalisasi, atau modifikasi. Semuanya proyek abstrak. Bahkan pembahasan soal penjualan F-35 pun sengaja tidak disinggung. Dengan kata lain, dari kontrak sebesar 1.000 miliar dolar ini, kemungkinan besar lebih dari setengahnya cuma biaya layanan saja. Penjualan senjata nyata jumlahnya tidak begitu banyak. Sebagai contohnya, pada tanggal 13 Mei, The New York Times melaporkan, berdasarkan informasi yang diumumkan oleh White House, total nilai transaksi nyata antara AS dan Arab Saudi hanyalah sebesar 283 miliar dolar. Bahkan belum mencapai setengah dari janji putra mahkota Saudi, yang sebesar 600 miliar dolar. Selain itu, dalam perjanjian yang ditandatangani Trump, banyak proyek sebenarnya sudah dibahas sebelum ia menjabat. Bahkan ada yang sudah mulai berjalan. Misalnya, proyek pembangunan bandara baru di Arab Saudi dengan bantuan AS. Pembicaraan antara perusahaan AS dan pihak Saudi sudah dilakukan sejak Agustus tahun lalu. Lebih lanjut, putra mahkota Saudi memang berjanji akan berinvestasi sebesar 600 miliar dolar di AS. Bahkan ingin mendorong investasi hingga 1 triliun dolar. Tetapi, berapa banyak yang benar-benar bisa terrealisasi? Sangat sulit untuk dipastikan. Kenyataannya, saat Trump pertama kali mengunjungi Saudi pada tahun 2017, Mohammed bin Salman sudah berjanji akan menginvestasikan 350 miliar dolar di AS. Tetapi sekarang 8 tahun telah berlalu, dan jumlah investasi itu masih jauh dari target. Jadi, proyek-proyek perjanjian itu banyak yang sengaja dibesar-besarkan. Janji investasi ratusan miliar hingga triliunan dolar hanyalah pertunjukan politik saling menipu. Ada media barat mengekspos saat Trump berpidato di atas panggung, putra mahkota Saudi hanya akting, tersenyum, bertepuk tangan, dan tidak berkata apa-apa. Sementara saat pemimpin Qatar bertemu Trump, ia bahkan mengenakan sandal. Tampaknya semua pihak sudah tidak berpura-pura lagi. Bahkan kantor berita Associated Press (AP) pun tidak tahan dan menerbitkan artikel utama di halaman depan yang mengungkap rahasia yang lebih mengejutkan. Trump ke Timur Tengah hanyalah demi kepentingan bisnis keluarganya. Contohnya, sahabat bisnis dekat Trump sekaligus utusan khusus Timur Tengah, Tom Barrack, sedang mengatur serangkaian proyek besar di kawasan tersebut. Dan sebuah dana investasi yang terkait dengan keluarga kerajaan Uni Emirat Arab telah menginvestasikan 2 miliar dolar ke perusahaan milik anak Trump. Jadi permainan Trump ini memang kacau. Semua pihak saling menipu, tujuannya adalah mengeruk uang, sebanyak apapun yang bisa didapat. Yang penting Trump bisa membual kepada dunia dan para pemilihnya di Amerika. Sementara di pihak Arab Saudi juga tidak terburu-buru. Kontrak sudah diteken dan mereka juga tidak butuh segera pakai senjata untuk perang. Lagi pula kontraknya juga cerdas, tidak perlu dibayar penuh di muka. Mereka hanya bayar deposit kecil, lalu pembayaran sisanya dilakukan bertahap, sesuai progres pengiriman senjata. Artinya, kalau AS tidak mengirim senjata sesuai jadwal, Saudi juga tidak akan membayar penuh. Ini cara Saudi menenangkan Trump. Sementara Trump gunakan kontrak ini untuk menyenangkan kompleks industri militer AS, sekaligus bagi-bagi komisi. Setelah menenangkan Trump,
sangat mungkin Saudi akan kembali ke Beijing untuk memesan senjata. Karena kekuatan manufaktur China sudah diakui dunia. Tak perlu saya jelaskan panjang lebar di sini. Di masa depan, penjualan senjata dari China ke Saudi mungkin nominalnya tidak sebesar kontrak yang penuh dengan pertunjukan politik seperti AS. Mungkin hanya puluhan atau ratusan miliar dolar per transaksi. Tapi, frekuensinya akan tinggi dan nyata. Karena China punya kemampuan produksi tercepat di dunia. Waktu pengiriman juga sangatlah singkat. Jadi, Saudi bisa beli dalam skala kecil, tapi berkali-kali. Dengan begitu, mereka tidak sepenuhnya membuat marah AS, tapi tetap menjalankan strategi diplomasi dua arah. Intinya, uang perlindungan tidak boleh dibayar ke satu pihak saja ke AS, tapi harus dibagi rata ke China juga. Asalkan Arab Saudi pintar membagi taruhan, maka mereka akan tetap aman. Atau paling-paling mereka tinggal bayar lebih mahal untuk jaminan keamanan. Singkatnya, teman-teman, jangan terlalu khawatir. Jangan anggap hubungan diplomatik China-Arab Saudi itu rapuh atau mudah digoyang oleh AS. Dulunya, kalau sampai rute strategis DF3 saja bisa dijual ke Saudi, itu menunjukkan betapa eratnya kerjasama kedua negara. Sebagai penutup, saya ingin simpulkan, dalam menganalisis hubungan diplomatik antar negara adidaya, jangan cuma lihat 1-2 peristiwa saja. Kita harus berpikir jangka panjang, memperluas cakrawala waktu. Dengan prestasi luar biasa dari jet tempur J-10, tidak mungkin Saudi tidak menyadarinya. Kalau mereka sudah yakin pesawat itu bagus, mereka pasti akan beli versi yang lebih tinggi, setidaknya J-20. Tapi transaksi seperti ini tidak bisa dilakukan terburu-buru. Pangeran MBS sangat sadar bahwa kalau dia langsung teken kontrak dengan China, AS pasti akan sangat marah. Jadi dia harus menenangkan Trump lebih dulu. Kasih makan kenyang ke Trump dulu. Baru perlahan-lahan beli senjata dari Beijing. Dengan begitu, dua-duanya tidak tersinggung. Sangat cerdas, teman-teman. Arab Saudi ini memang negara yang sangat tenang dan penuh perhitungan. Strategi diplomasi mereka bisa diringkas dalam 4 kata. Pertama, bersikap realistis dan objektif. Kedua, tahu di mana kelemahan negara sendiri, tahu di mana keunggulannya. Kalau harus mengalah, ya mengalah. Kalau harus merelakan, ya relakan. Ketiga, selalu utamakan keamanan negara di posisi nomor 1. Ketika harus rendah hati, ya harus rendah hati, itu tidak masalah. Keempat, gengsi atau harga diri itu hanyalah sesuatu yang semu. Dan negara yang bertolak belakang total dengan Arab Saudi adalah India. Lihatlah India setelah ditaklukkan oleh Pakistan dan gencatan senjata. Mereka sebaliknya benar-benar merasa menang besar loh. Sungguh susah dimengerti cara pemikiran negeri Bollywood. India merasa sangat menang. Modi juga merasa menang luar biasa. Seluruh India bahkan mengadakan perayaan hari kemenangan selama 10 hari penuh. Oh my God. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka rayakan. Itulah mengapa netizen dunia mengatakan, Perdana Menteri Modi ini contoh klasik dari duka cita bisa dijadikan atau dirayakan sebagai pesta pora. Yang paling parah lagi adalah rakyat India sendiri benar-benar percaya kalau mereka menang melawan Pakistan loh. Ninang xiangxing mah? Kesimpulannya, Arab Saudi bukan sekedar kerajaan minyak, tapi juga kerajaan strategi. Mereka tahu kapan harus bertindak, kapan harus tunduk, walau kebanyakan waktu tunduk kepada Barat. Sedangkan India sibuk merayakan kemenangan ilusi, sementara Saudi membeli keamanan nyata. Inilah bedanya negara yang berpikir panjang dengan negara yang hanya hidup dalam mimpi.